Seorang ayah dari suku Afrika primitif menikahi seorang istri untuk putranya yang akan segera dewasa. Dia membangun rumah untuknya dari resin clay dan ternak yang luar biasa untuk pernikahannya. Bahkan perabotan dan tempat tidur di rumah terbuat dari cabang pohon. Tampaknya tidak peduli wilayah apa. Jika Anda ingin menikahi seorang istri, rumah itu penting. Untuk membangun rumah, Anda harus terlebih dahulu mengumpulkan bahan bangunan. Ibunya akan pergi ke hutan terdekat di pagi hari untuk mengumpulkan cabang dan daun. Ayah di ujung sana bertanggung jawab untuk meletakkan dasar untuk rumah. Pondasi adalah cara membuat lubang di tanah. Kemudian ratakan rantingnya di tanah sesuai dengan ukuran rumah yang dibangun. Masukkan cabang yang sudah disiapkan di sepanjang tepi cabang. Dan para wanita suku datang untuk membantu, karena membangun rumah adalah masalah besar bagi suku. Hanya dengan saling membantu suku dapat berkembang. Pada dasarnya, puluhan cabang perlu dimasukkan ke setiap baris. Itu harus kuat. Dengan cara ini, tidak mudah jatuh ketika meniup lumpur untuk sementara waktu. Setelah semua cabang disingkirkan, mereka akan membuat tali sederhana dari tanaman. Jangan meremehkan tali yang terbuat dari tanaman ini. Ini cukup solid untuk digunakan. Selanjutnya, mereka akan mengikat cabang bersama-sama untuk penguatan. Baris horizontal juga akan mengikat beberapa cabang. Dengan cara ini, rumah tidak mudah runtuh jika terjadi hari yang berangin. Selanjutnya para wanita akan mengisi celah di rumah dengan cabang-cabang daun segar. Pada dasarnya, setiap sudut tidak akan dilewatkan. Setelah mengisi daun, wanita juga akan memperkuatnya dengan cabang, agar daunnya tidak rontok saat mengering. Setelah semuanya selesai, wanita akan pergi dan mengumpulkan kotoran. Bumi setara dengan dinding luar rumah. Karena tidak ada mobil di daerah setempat, dan mereka diangkut kembali, dari generasi ke generasi, dengan kepala di tanah. Untuk mencegah tanah jatuh setelah kering. Ini juga memiliki beberapa ternak yang luar biasa bercampur, dapat secara efektif mencegah keretakan tanah. Setelah mencampurnya, bentuk semen de facto. Para wanita akan menempelkan semen di cabang-cabangnya, kemudian ratakan dengan tangan Anda. Ini juga merupakan bagian rumah yang paling memakan waktu, karena tidak ada alat yang digunakan. Semuanya dilakukan dengan tangan, penting untuk memastikan kuantitas dan kualitas. Karena itu harus dihaluskan untuk menghindari terkelupas dan retak di bawah paparan sinar matahari. Setelah dinding eksterior dibuat, para wanita mulai memeriksa rumah. Pertama, temukan beberapa pohon yang lebih tebal sebagai titik pendukung. Berdiri mereka di tengah rumah, dan kemudian tempelkan cabang di atasnya. Umumnya, letakkan beberapa di baris horizontal, dan letakkan beberapa di baris vertikal. Biarkan mereka membentuk bentuk jaring, perkuat cabang dengan tali. Setelah atap ditenun, para wanita akan mengikat perimeter di sekitar harga rumah. Itu harus diikat dengan sangat kuat selama periode tersebut. Setiap bagian tidak boleh dilewatkan. Kalau tidak, karena itu kayu. Dalam kasus cuaca ekstrim, hipotek dapat dengan mudah diterbangkan. Selanjutnya para wanita mulai membuat furnitur interior dan aksesoris rumah. Furnitur dan tempat tidur ditenun dari cabang pohon. Seluruh rumah pada dasarnya terbuat dari bahan alami murni. Jangan khawatir tentang formaldehida. Setelah menenun furnitur dan tempat tidur di dalam, dan para wanita harus menenun pintu ke dalam rumah. Metode menenun pintu mirip dengan hipotek. Ini hanya sedikit lebih kecil. Setelah menenun pintu, pasang di kusen pintu yang dipesan. Rumah ini hampir 80% selesai. Kami hanya kekurangan batas terakhir. Mereka pertama-tama akan meletakkan atap dengan cabang-cabang dengan daun. Itu tidak meninggalkan celah. Kemudian lumpur hidup air campuran ditempelkan di cabang-cabang. Cabang dapat memainkan peran bantalan yang baik. Pastikan untuk menutupi rumah. Semua tempat ditutupi dengan semen. Mencegah kebocoran air di rumah pada hari hujan. Oleskan bolak-balik 2 hingga 3 kali ke setiap tempat. Dengan cara ini, secara efektif dapat mencegah hujan dan angin. Setiap penduduk desa yang terlibat bekerja sangat keras. Karena menikah di suku primitif berarti bereproduksi. Suku hanya bisa berkembang jika mereka terus meningkatkan populasi mereka. Jika tidak ada cukup orang, tidak ada cara untuk bertahan hidup di sana. Jadi setiap penduduk desa melakukannya untuk 2 pendatang baru dan untuk diri mereka sendiri. Setelah semuanya selesai, rumah baru yang terbuat dari cabang dan daun sudah lengkap.